Selamat datang kembali di channel Ben for Pemula. Bahasa Inggris untuk pemula. Pemula belajar bahasa Inggris. Di sini kita belajar bersama ya. Kita belajar bahasa Inggris dasar, belajar bersama-sama. Karena saya pun masih belajar, jadi tidak bermaksud menggurui. Setelah belajar bersama di sini, jangan lupa cross check dengan guru bahasa Inggrisnya di sekolah biar lebih mantap. Ya, biar adik-adik, teman-teman juga aktif di sekolahnya bertanya tentang bahasa Inggris. Oke? Kali ini kita lagi-lagi mencoba memahami sebuah soal sehingga bisa menjawab ketika diuji, ketika ada soal yang mirip-mirip dengan ini. Ini soalnya. They blah 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 studying English right now. Pilihan jawabannya A. Is, B. Am, C. Are, D. Was, dan E. Were. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana cara kita memahami soal ini sehingga kita bisa menjawab? Kita bisa bertanya dulu, ini tense-nya apa ya? Coba kita identifikasi tense-nya ini apa. Kita coba pakai pola yang umum dulu lah. Pola yang umum dalam sebuah kalimat bahasa baik Indonesia maupun Inggris. Pola yang paling umum itu adalah pasti ada subjek, predikat, objek. Atau kalau dalam bahasa Inggris subjek, verb atau kata kerja plus objek. Nah, kita mulai dari subjek. Subjek atau subjek itu adalah pelaku yang melakukan pekerjaan. Jadi di sini subjeknya apa? Oke, kita coba lihat. Kita coba dengan bahasa Indonesia dulu untuk kita fahami benar-benar ya, kita belajar. Kita contohkan pakai bahasa Indonesia seperti ini. Saya membaca buku bahasa Inggris. Lupakan dulu soal yang tadi ya. Kita contoh. Saya adalah subjeknya karena melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan membaca. Berarti predikat atau kata kerjanya membaca. Membaca itu adalah kata kerja. Jadi di sini kita sudah tahu subjeknya adalah saya. Membaca itu adalah predikatnya atau kata kerjanya atau verb kalau bahasa Inggris. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca adalah buku bahasa Inggris. Nah, buku bahasa Inggris adalah objeknya. Jadi SPO, saya membaca buku bahasa Inggris. Ya, apakah di dalam bahasa Inggris juga begitu? Iya, sama saja. Sama. Rumusnya sama. Subjek, verb, ya, kata kerja, verb, objek. Kita tidak usah peduli dulu verbnya bentuk 1, 2, 3, tidak. Kita umum saja. Subjek, verb, subjek, verb, objek. Saya membaca buku bahasa Inggris. I read an English book. I, subjeknya, read, verb atau kata kerjanya, dan an English book adalah objeknya. Sekarang kita kembali ke soal. They blah 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 studying English right now. Mana subjeknya? They, mereka yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Nanti kita lihat. Coba ini kita masukkan ke dalam rumus SPO. Ya, subjeknya adalah they. P atau kata kerja atau verbnya apa? Study. Belajar. Cuma ini dalam bentuk ing. Oke, lupakan dulu. Lalu objeknya adalah English. Jadi saya belajar bahasa Inggris. Kita masukkan ke rumusnya, tapi itu kan verbnya ada ing. Nah, itulah kita perlu identifikasi. Jika kata kerjanya dalam bentuk ing, maka kemungkinan besar, ingat, kemungkinan besar tense-nya adalah continuous tense. Ingat, di sini kita belum tentukan dia apakah dia present continuous atau past continuous. Kita sebutkan saja continuous tense. Rumus dari sebuah kalimat continuous tense atau pekerjaan yang sedang berlangsung adalah subjek be, ya, subjek plus be plus verb ing plus object. Nah, di sini adalah subjeknya they.
Kemudian telompati dulu, be itu ada macam-macam ya, tergantung kepada subjeknya. Subjeknya orang pertama kah, orang kedua, orang ketiga, tunggal atau jamak. Kemudian ada verb. Verb ing. Ingat, verb ing itu selalu adalah bentuk pertama plus ing, bukan bentuk ketiga plus ing, bukan bentuk kedua, tapi bentuk pertama. Verb ing. Di sini bentuk pertama adalah studying. Ing. Nah, ingat kita bilang tadi, kalau kata kerjanya ing, kemungkinan besar ya, tapi ingat kemungkinan besar dia adalah continuous tense. Pola daripada continuous tense adalah subject, be, verb ing plus object. Sekarang kita menentukan, berarti kalau subjeknya atau kata gantinya adalah they, maka be untuk kata dia adalah bisa are, bisa were. Nah, sekarang yang mana? Dua-duanya ada nih di pilihan jawaban, ada are, ada were. Yang mana yang betul? Kita lihat keterangan yang berkaitan dengan waktu itu apa di sini. Ternyata ada right now. Right now itu ada keterangan yang berkaitan dengan waktu sekarang. Bukan waktu yang lampau, bukan waktu yang kemarin dan seterusnya. Ya. Berarti di sini continuousnya adalah dalam bentuk present continuous tense. Ya. Jadi they are studying English right now. Jadi be yang tepat yang menjadi pilihan adalah bentuk presentnya. Bentuk present dari be untuk they adalah are. Karena bentuk present dari be itu ada am, is, dan are. Tapi untuk they adalah are. Ingat, ini bukan cara menjawab soal dengan cepat ya. Seperti dibilang di depan tadi. Artinya begini, ini bukan cara harus dilakukan kalau teman-teman adik-adik sudah berhadapan dengan soal saat ujian. Jangan. Silakan, tapi waktunya tidak cukup. Tapi ini harus dilatih terus-menerus supaya paham. Sehingga ketika menjawab soal itu udah paham, oh begini. Cara ini dipakai untuk latihan saja. Sehingga waktu hadapi ujian bisa dengan cepat menjawab karena sudah punya pemahaman. Ya, tapi jangan lupa sekali lagi cross dengan orang yang lebih paham bahasa Inggrisnya, guru bahasa Inggrisnya di sekolah ya. Oke. Tapi tak kalah penting juga harus bekali diri dengan perbendaharaan kata atau vocabulary. Oke, sekian dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya.